Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi dipilih sebagai sistem pemerintahan bangsa ini yang kekuasaannya berada di tangan rakyat, sehingga rakyat dapat berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik dan memastikan bahwa seluruh kebijakan negara sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Calon-calon eksekutif dan legislatif yang telah dipersiapkan oleh partai-partai sepenuhnya ditentukan oleh rakyat dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum yang seharusnya diselenggarakan secara langsung, bebas, dan adil tidaklah berjalan dengan semestinya karena banyaknya kepentingan-kepentingan pribadi yang menyusup ke dalam demokrasi, sehingga muncullah beberapa isu atau masalah yang menjadi tantangan dalam demokrasi ini. Isu-isu tersebut dapat berupa penggelembungan salah satu suara kandidat, intimidasi, politik uang, dan beberapa isu atau masalah lainnya. Dalam video ini, kami akan mengangkat isu politik uang. Untuk mengungkapkan hal ini sangatlah sulit karena bukti susah ditemukan dan terungkapnya. Namun anehnya, isu-isu yang terdengar pada masyarakat masih sering diperbincangkan. Media terus menyoroti isu politik uang, apalagi di saat menjelang pemilu seperti saat ini. Politik uang itu diharamkan dan ada sanksi hukum. Menjelang pemilu tahun 2024. Nah, di dalam demokrasi ini ada isu yang beredar, yaitu tentang politik uang. Bagaimana tanggapan Mama mengenai politik uang? Menurut pandangan saya atau tanggapan saya, bahwa politik uang itu memang terjadi, cuma dia tidak nampak. Contohnya macam serangan fajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang itu ada. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada. Kalau ada yang bilang nggak ada, Pak, sudah nggak ada. Saya tiap hari di lapangan. Saya pernah ikut pilkada pilihan wali kota 2 kali. Pernah ikut pilihan gubernur 2 kali karena 2 ronde. Pilihan presiden 2 kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya, ada. Permainan uang, politik uang ini kan menjadi salah satu cara, menjadi salah satu senjata dari setiap pribadi-pribadi yang selama ini tidak pernah ada di masyarakat, tidak pernah kerja untuk masyarakat. Dia mengandalkan demi uang, ya kan? Demi uang, dia andalkan demi uang gitu. Oh, saya bisa bayar nanti kalau tusuk saya ya, nanti saya bayar kau. Tapi itu memang itu orang bilang itu black campaign, kampanye gelap. Ini jelas kalau sudah berbicara tentang politik uang, ini kepentingan pribadi menjadi sesuatu yang paling besar dari si pemberi tadi. Sudah pasti begitu. Dan dia tidak akan kerja buat masyarakat, sudah pasti. Kenapa saya katakan seperti begitu? Setiap apa yang dia lakukan, dia kerjakan untuk memilih dia udah bayar. Kembali lagi kepada kami pribadi, apakah kami mau terima serangan fajar itu atau tidak? Kalau kami terima, otomatis kami akan merugikan diri sendiri. Secara tidak langsung saya sudah mendukung hal-hal yang tidak betul. Berarti saya mendukung
pemimpin yang tidak efisien. Segala macam kau jangan bermimpi untuk kau bisa tersentuh apa yang menjadi kebutuhan kau, kebutuhan masyarakat, kebutuhan umum, tidak akan tercapai. Itulah begitu. Kenapa? Dia udah kasih keluar uang, siapa mau rugi? Politik uang ini sangat berakibat fatal bagi pemerintahan bangsa Indonesia. Maka sebab itu lahirlah sosok pemerintah yang tidak efisien, yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Akibatnya muncul korupsi yang merajalela di pemerintahan yang dipimpin oleh mereka. Itu sangat merugikan masyarakat umum. Untuk kita sebagai warga negara Indonesia, bersikaplah sebagai pahlawan bangsa. Jika ada oknum yang melakukan politik busuk seperti politik uang, videokan dan jadikan sebagai barang bukti untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Menjelang pesta demokrasi di tahun 2024 ini, mari wujudkan demokrasi yang sehat, karena demokrasi yang sehat akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkualitas. Sebaliknya, pemimpin bangsa yang lahir dari segala kebusukan politik akan menghancurkan citra bangsa ini. Kami menolak segala bentuk busuk politik demokrasi di bangsa ini. Jayalah Indonesiaku!